Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku. Jadi di beberapa video aku sebelumnya aku udah sedikit ngebahas tentang dunia perkereta apian. Dan hari ini ada yang berbeda karena hari ini aku akan ngebahas tentang dunia penerbangan. Yes, apalagi kalau bukan tentang pramugari pesawat atau flight attendant. Jadi aku akan sedikit sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku mengikuti rekrutmen pramugari pesawat. Karena bisa dibilang aku udah lumayan gitu ya, aku udah 7 kali ikut rekrutmen pramugari pesawat. Jadi aku akan sedikit kasih tahu kalian syarat-syarat menjadi pramugari, tahap-tahapannya, dan aku akan sedikit kasih tips ke kalian buat kalian yang ingin mengikuti rekrutmen pramugari. Jadi tonton terus videonya sampai akhir dan semoga video ini benar-benar bermanfaat buat kalian yang ingin menjadi seorang pramugari pesawat. Aku yakin banget ya, di Indonesia bahkan di dunia pasti banyak banget sih cewek-cewek yang pengen jadi pramugari. Iya gak sih? Iya gak? Kalau aku sih jujur aku pengen banget jadi pramugari. Gimana aku nggak pengen jadi pramugari ya? Udah cantik, pinter, jalan-jalan gratis, keluar negeri gratis, keliling dunia gratis. Jadi kayak enak gitu ya, kerja tapi sambil holiday dan kita udah dibayar. Dan kalian tahu sendiri kan bayar pramugari pesawat itu berapa? Lumayan banget. Tapi walaupun fasilitas yang mereka dapatkan itu besar, tanggung jawab dan resiko yang mereka hadapi itu juga besar. Jadi pramugari itu sebenarnya banyak ya, ada pramugari pesawat, pramugari kapal, dan juga pramugari kereta. Kayak aku sekarang ini kan pramugari kereta. Sebenarnya tugas utama mereka itu sama, yaitu memberikan pelayanan kepada penumpang agar penumpang itu merasa aman dan puas terhadap pelayanan selama di perjalanan. For your information, aku udah pernah ikut semua rekrutannya. Aku udah pernah cobain pramugari kapal, aku udah pernah cobain pramugari pesawat, dan yang sekarang ini pramugari kereta. Alhamdulillah. Jadi dari background pendidikan aku pun, aku tuh lulusan D1 pramugari dari salah satu sekolah tinggi yang ada di Yogyakarta. Dan asal kalian tahu ya, di Jogja itu benar-benar banyak banget sekolah pramugari. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Pokoknya bermacam-macam sekolah pramugari. Jadi pengalaman pertama kali aku ikut rekrutmen itu waktu aku masih kuliah. Jadi sekitar Mei 2017, Lion Group itu open rekrut di Jogja. Nah, kampus aku ini kan di Jogja nih, sedang rekrutannya juga di Jogja. Otomatis dari pihak kampus aku pun kayak ngedukung taruni-taruninya gitu ya buat ikut rekrutmen. Oh ya, jadi kampus aku ini kan kayak semi militer gitu. Jadi kita itu disebutnya taruna-taruni. Dan dari kampus itu kayak mendukung taruni-taruninya buat ikut rekrutmen. Terus kita kayak didampingin gitu, datang ke lokasi sama prodi dosen prodi sama dosen prodi kita. Dan itu sumpah bener-bener itu kan pertama kali aku ikut rekrut ya, sama teman-teman aku juga itu kan pertama kali kita. Jadi kita tuh kayak wow, ternyata tuh banyak banget gitu. Dan gila sih, cantik-cantik banget. Jadi itu bener-bener rame gitu ya. Ada yang dari sekolah pramugari lain, ada yang dari luar kota, ada yang dari sekitaran Jogja juga. Dan ada juga banyak yang kayak mereka tuh bukan sekolah pramugari gitu, kayak mereka cuma lulusan SMA ataupun S1 gitu. Pokoknya banyak macam-macamnya. Terus kita nyampe sana itu kayak dikasih nomor gitu kan, nomor antri. Terus setelah dapat nomor, kita dipanggil satu-satu untuk tahap pertama. Tahap pertama yaitu pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Kalian bisa cari aja di Google perhitungannya, gimana sih menghitung biar ketemu berat badan ideal kita. Tapi biasanya kalau aku sama teman-teman aku yang tinggi badan kita dikurangin 110 itu ketemu hasil berat badan proporsional kita. Dan ya gak usah aku kasih tahu lah ya, kalian pasti udah tahu aku gagal di berat badan. Jadi waktu itu kalau nggak salah ya, tinggi aku tuh 162, berat badan aku lupa berapa, cuman aku gagal gitu, berat badannya tuh nggak lolos karena aku under. Terus ada beberapa teman aku juga yang gagal juga, kayak tingginya kurang, dia overweight ataupun under gitu. Banyak juga sih yang gagal. Terus oh ya,
informasi juga. Ini nggak tahu ya, aku sumpah aku nggak tahu ini mitos atau fakta, cuman ini aku sekedar ngasih tahu kalian aja bahwa tinggi badan di tempat rekrutmen dan di klinik, rumah sakit atau puskesmas atau apapun itu pasti berbeda. Karena kayak aku pribadi pun, aku tinggi kan sekitar 162 ya. Kalau diukur setiap aku ikut rekrutmen tuh paling nggak aku cuma dapat 160, atau 161. Jadi nggak genap 162, dan beberapa teman aku pun emang kayak gitu. Jadi kayak mitosnya itu aku nggak tahu ya ini benar apa enggak. Mitosnya emang setiap rekrutan maskapai itu dikurangin sekitar 1-2 cm. Tapi sumpah aku nggak tahu ya, ini cuma aku nggak tahu ini mitos atau fakta. Tapi aku sendiri pun aku ngalamin kalau misalkan tinggi badan aku tuh nggak sesuai. Jadi buat kalian nih yang tingginya di atas 160, insya Allah mah kalian aman. Tapi buat kalian yang berat badan, buat kalian yang tingginya kurang dari 160 ya, kalian banyakin berdoa aja ya. Oh ya, ada sedikit lagi tips buat kalian nih, kayak misalkan tinggi kalian 165, misal tinggi kalian 165, terus berat badan kalian tuh under banget gitu loh, kalian tuh kurus banget, kalian bisa aja sih kayak nimbangnya itu nimbang terus ngukur badannya tuh rada ini loh, apa sih, nggak usah diginiin banget, kayak biasa aja gitu. Otomatis kan dia lebih pendek gitu. Jadi kita main ini aja sih, kayak kalau pengen lebih tinggi ya kita bener-bener tegak gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak pengen tinggi ya kalian rada biasa aja gitu. Nah, setelah pengukuran tinggi dan berat badan, tahap kedua itu adalah performance. Jadi aku ini kan udah gagal ya di tahap pertama tuh sama teman-teman aku, tapi kan masih ada nih beberapa teman-teman aku yang lolos dan mereka tuh kayak cerita gitu kan ke anak-anak gitu. Jadi tahap kedua itu adalah performance. Performance itu apa aja sih? Jadi kita itu dilihat, benar-benar dilihat keseluruhan kita dari atas rambut kita sampai ujung kaki kita. Kita benar-benar dicek apakah kita punya luka atau mungkin muka kita berjerawat gitu. Pokoknya benar-benar detail banget dicek. Bahkan ya pengalaman teman aku sendiri kayak cuma luka gitu ya, luka sedikit itu pun gagal gitu. Jadi sumpah buat kalian yang udah jadi pramugari itu benar-benar harus bersyukur gitu ya, karena perjuangannya itu emang susah banget gitu. Harus benar-benar perfect, harus benar-benar pintar, harus benar-benar ya semuanya gitu ya. Ini tips buat kalian yang punya bekas luka. Jadi kalian bisa aja sih beli dermatik di apotek, tapi itu sedikit mahal ya dermatik gitu. Tapi emang sih aku udah pakai sendiri, aku udah membuktikan dermatik itu cukup bagus buat ngilangin bekas luka. Karena di kaki aku kan dulu pernah jatuh dari motor, ada bekas luka gitu kan. Aku rutin pakai dermatik sekitar habis 2 botol lah, udah hilang sih. Kalian bisa aja sih beli itu, kalau nggak pakai bio oil juga katanya bisa menghilangkan bekas luka. Misal nih ya, kalian udah berusaha nih hilangin mati-matian tapi bekas lukanya masih ada. Tipsnya kalian bisa pakai foundation. Kalian bisa nutupin bekas luka kalian pakai foundation, tapi bener-bener pinter-pinternya kalian. Jadi jangan sampai penguji itu tahu kalau kalian tuh pakai foundation gitu ya. Jadi pakainya tuh ya pinter-pinternya aja sih nutupin lukanya tuh gimana gitu ya. Karena biar gak ketahuan sama penguji kalau kita itu nutupin bekas luka kita itu pakai foundation gitu. Tapi lebih baik pakai itu aja sih, pakai apa, dermatik atau bio oil, atau mungkin luluran juga bisa sih ngilangin, kayak digosok-gosok terus rajin-rajin luluran itu bisa buat menghilangkan bekas luka juga. Next, abis dicek keseluruhan luka juga, muka nggak boleh berjerawat. Lalu kita itu kayak disuruh jalan gitu kan, disuruh jalan, dilihat cara berjalan kita. Dan tips juga buat kalian, pakai pakaian dan juga sepatu senyaman mungkin, seenak mungkin buat kalian jalan gitu. Karena nanti juga dilihat cara kita berjalan. Bayangin aja ya kalau misalkan sepatu kalian kedodoran terus kalian jalan, pastikan ya
jelek banget gitu ya salah jalannya. Jadi pakai sepatu yang emang pas dengan ukuran kaki kalian dan bikin kalian nyaman. Setelah itu biasanya kayak gini sih, kayak dicek-cek gitu kan, terus kayak gini juga apa sih keseimbangan ya, kayak gini, terus akan angkat satu kaki gitu kan, keseimbangan. Udah nih, udah performance. Lalu lanjut tahap selanjutnya, yaitu ini waktu 2017 ya guys. 2018 beda lagi, nanti aku jelasin di 2018. Terus 2017 itu ada wawancara, terus ada English test juga secara lisan dan juga secara tertulis, terus ada psikotes juga. Kalau udah terakhir pantuhir. Nah, teman-teman aku ini kan yang angkatan aku ya di Jogja, ada beberapa mereka yang lolos nih, tinggal pantuhir. Pantuhirnya mereka ke Jakarta dong, jadi mereka rame-rame itu ya, anak-anak yang lolos ke Jakarta. Dan hasilnya kalau nggak salah ya 5 anak aja dari sekolah aku, 5 anak dari 63 siswa, 63 atau berapa gitu, pokoknya 5 anak dari 60 sekian taruni yang lolos. Dan itu kayak pengalaman pertama kita gitu ya. Bangga banget sih sama kalian, ya ampun. Next, aku selesai kuliah itu kan November 2017 ya. Terus aku kayak pulang gitu, aku belum berani sih, belum mulai coba rekrutmen lagi sejak lulus kuliah itu. Dan Februari 2018 Garuda Indonesia Open Recruit di Yogyakarta. Ya, Garuda Indonesia guys, otomatis aku ikut dong. Walaupun aku gak sadar diri sama berat badan aku, ya gak usah aku kasih tahu juga, kalian pasti udah tahu kan aku gagal di berat badan. Sepulang dari situ aku kayak gimana caranya aku harus gendut, aku pengen jadi pramugari, aku harus berusaha, aku harus gendutin badan aku. Akhirnya aku minum obat penambah nafsu makan, aku minum susu, aku makan, terus aku ngambil, pokoknya aku usahain biar berat badan aku naik. Dan alhamdulillahnya emang bener-bener aku naik drastis jadi 49 kilo. 49 itu udah berat paling berat aku ya, karena aku nggak pernah berat segitu. Terus udah kan berat badan aku ini kan udah naik nih, jadi aku lebih percaya diri dong buat ikut rekrutmen. Bulan April 2018 aku lari ke Jakarta. Di sana itu udah ada beberapa teman-teman aku juga yang belum bisa berhasil menjadi seorang pramugari. Mereka kayak ngekos bareng-bareng gitu kan di Jakarta Barat. Aku susulin mereka ke sana dan alhamdulillah banget, aku dikelilingin sama orang-orang baik. Aku dikasih tumpangan gratis. Mbak Ovi, halo, makasih ya Mbak Ovi. Bulan April itu Garuda Indonesia lagi open rekrut besar-besaran. Jadi kayak setiap minggu Garuda sama Lion Group itu ngebuka rekrutan besar-besaran. Dan aku di Jakarta itu kurang lebih 2-3 minggu ya di Jakarta, dan aku ikut rekrut sebanyak 4 kali, 2 kali Lion Group dan 2 kali Garuda Indonesia. Dan alhamdulillah banget aku bisa satu langkah lebih maju. Aku bisa berhasil di tinggi berat badan, aku lolos. Jadi pertama aku akan ngebahas tentang Lion Group dulu nih. Kayak tadi aku bilang, Lion Group ini di 2017 berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya. Karena di 2018 ketika aku ikut lagi, itu tuh bener-bener beda. Jadi waktu 2017 itu kan kayak ada English test, ada wawancara, terus ada tes tertulis Inggris, tes tertulis lisan gitu. Dan di 2018 ini sama di 2019 nggak ada tes-tes tersebut. Jadi cuma tinggi berat badan, performance 1, performance 2, langsung pantuhir. Dan nanti di akhir pantuhirnya itu, kalau misalkan dia udah lolos, baru dia ada tes bahasa Inggris. Nah, Lion Group itu kan dia punya 3 anak perusahaan. Dia ada 3 anak perusahaan atau 3 apa sih namanya? Ya itulah 3 maskapai. Jadi ada Batik Air, Lion Group, dan juga Wings. Dan katanya tuh nanti Inggrisnya itu buat menentukan
kamu masuk ke yang mana gitu, mau batik, wings ataupun Lion. Aku itu kan ikut 2 kali Lion Group waktu di Jakarta. Pertama sama ya tahapnya tinggi berat badan, yang kedua performance dong. Jadi kita itu dibagi kayak 4 baris gitu, 4 baris, satu barisnya itu sekitar 6-7 orang. Terus kayak suruh perkenalan gitu kan, perkenalan nama, umur, dan berapa kali kamu pernah ikut rekrutmen Lion. Nanti dari pihak interviewnya itu kayak ngebagi gitu ya, ngebagi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalkan aku di bagian sebelah kanan, terus ada yang lainnya di sebelah kiri, terus ada lagi sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Pokoknya kita dibagi jadi 2 kelompok lagi, dan interviewnya itu tinggal bilang yang lolos yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, dan aku masuk ke grup yang nggak lolos. Sedih banget. Nah itu kan tadi 2 kali aku ikut Lion Group, dan aku kan juga 2 kali ikut Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia itu sekitar jadi Garuda Indonesia itu sekitar 2018 itu emang bener-bener buka rekrut operator besar-besaran sampai Januari 2019 kemarin terakhir, dan sampai sekarang aku belum tahu lagi infonya Garuda open rekrut lagi buat. Nah, Garuda Indonesia ini sedikit berbeda dengan Lion Group. Kalau Lion Group tadi itu kan mereka berjejer gitu kan, rame-rame. Nah, kalau Garuda Indonesia itu mereka per bilik, jadi mereka diinterview sendiri-sendiri, kayak bilik 1, bilik 2, bilik 3. Oh ya, aku waktu itu lolos tinggi berat badan ya. Terus aku masuk tahap kedua, performance-nya itu kita suruh perkenalan menggunakan bahasa Inggris, lalu kita disuruh jalan. Udah sih, cuma gitu doang. Terus habis itu kita dikasih amplop gitu ya, warna di dalam amplopnya itu kayak ada kertas warna gitu ya, ada warna hijau dan warna biru kalau nggak salah. Kertas warna hijau dan warna merah. Dan aku tuh nggak tahu mana yang warna buat lolos, mana yang warna buat nggak lolos gitu. Terus kita itu dikasih amplop tersebut buat kita kasih ke orang petugas yang ada di luar. Nah udah nih, terus aku keluar, aku kasih ke petugas yang ada di luar, dan petugas yang di luar itu yang ngasih tahu kita kalau misalkan kita itu lolos atau enggak lolosnya. Dan ya itu deh, aku gagal lagi. Aku sampai mikir, ya ampun gimana gitu caranya biar lolos. Ternyata tuh bener-bener susah guys. Jadi seorang pramugari itu enggak seperti yang kalian bayangkan ya. Oh ya, next, ini kan baru 6 kali rekrutmen. Dan yang ke-7 itu terakhir kali aku ikut rekrut itu Mei 2018 juga, Garuda Indonesia Open Rekrut di Jogja. Jadi aku ke Jogja, sama sih kayak gitu, tahap-tahapnya sama, dan aku gagal lagi di performance. Ya udahlah, aku kayak yaudahlah aku pengen coba daftar lain gitu. Sudah, karena posisi waktu itu aku nggak daftar yang lain-lain gitu ya, aku cuma fokus ke pramugari pesawat doang. Jadi yaudahlah aku daftar pramugari kereta, dan alhamdulillah sekali aku daftar aku langsung keterima. Jadi banyak banget beberapa teman-teman aku tuh yang nggak cuma 1 kali daftar pesawat, maksudnya nggak cuma 1 kali mereka ikut rekrut langsung lolos. Jadi semuanya itu menurut aku balik ke rezeki kita masing-masing, balik ke keberuntungan kita masing-masing gitu ya. Jadi setiap orang itu kan pasti mempunyai proses yang berbeda-beda. Ada yang prosesnya sekali dia coba langsung berhasil, ada yang prosesnya mungkin dia harus berkali-kali coba, gagal baru dia berhasil. Ataupun ada beberapa teman-teman aku juga yang kayak dia udah coba berkali-kali gagal, dan dia sempat kayak cobalah aku kerja yang lain gitu, dan begitu dia daftar lagi ternyata dia keterima. Jadi bener-bener emang proses setiap orang itu beda-beda ya, dan aku mungkin termasuk orang yang gagal berkali-kali, tapi aku belum mencobanya lagi sih, karena aku itu kan udah masuk di pramugari kereta 2018 pertengahan lah ya, sekitar Agustus 2018. Jadi sejak itu sampai sekarang aku belum pernah ikut rekrutmen lagi. Dan prosesnya itu nggak cuma waktu kita mendaftar guys, masih banyak tahap lagi ke belakangnya. Setelah kita lolos, kita masih harus mengikuti training. Trainingnya itu sekitar 3-6 bulan tergantung maskapainya ya, karena beda-beda sih setiap maskapai itu. Pokoknya sekitar 3-6 bulan, dan kalian itu
tiap minggunya bener-bener diuji, ada ujian dan semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Kalian bayangin aja ya, bukunya segini-gini menggunakan bahasa Inggris, tiap minggunya ujian. Kayak teman-teman aku pun banyak gitu kayak yang ngeluh, ya ampun ternyata susah banget. Jadi perjuangannya itu cuma bukan waktu pendaftaran doang, tapi perjuangannya juga waktu kita training. Dia seseorang bisa dikatakan menjadi pramugari setelah dia mendapatkan FAC atau Flight Attendant Certificate. Dan pokoknya nggak seperti yang kalian bayangin guys perjuangannya. Dan aku salut banget sih buat kalian para pramugari yang udah bisa berhasil menggapai cita-cita kalian. Karena pramugari itu nggak cuma modal cantik guys, karena pramugari itu harus benar-benar pintar. Oh ya, tadi aku bilang juga aku akan menyebutin syarat menjadi pramugari, aku lupa. Jadi saat menjadi pramugari itu yang pertama pastinya warga negara Indonesia. Ini untuk maskapai Indonesia ya, warga negara Indonesia. Lalu umur minimal 18 tahun, tinggi badan itu kalau yang aku baca ya sekarang Lion itu 158 boleh, minimal 158. Aku kurang tahu juga sih. Tapi rata-rata sih mereka maskapai lain tuh 160, kayak Garuda pun dia tinggi minimal itu 160 cm. Lalu berpenampilan menarik dan tidak berbehel. Jadi oh ya cerita juga guys, aku tuh waktu dulu ikut rekrutmen itu aku masih pakai behel. Jadi sebenarnya waktu kita ikut rekrut kita boleh pakai behel gitu. Tapi begitu kita keterima, kita mengikuti training, behel itu harus dilepas, gak boleh pakai behel ya. Terus tidak berkacamata juga. Lalu pendidikan terakhir itu minimal SMA. Jadi kalian SMA pun bisa jadi pramugari. Mau lulusan S1, D1, D3, D4, SMA itu semuanya bisa jadi pramugari. Dan yang terakhir pastinya kita seenggaknya sedikit mengerti tentang bahasa Inggris dan diutamakan bisa bahasa lain. Apalagi itu bahasa Mandarin ya, karena bahasa Mandarin juga sekarang penting banget. Dan aku udah banyak banget ngomong dari tadi. Semoga ini benar-benar bermanfaat buat kalian yang pengen menjadi pramugari pesawat. Pokoknya semangat terus, kejar terus cita-cita kalian. Karena banyak juga orang yang berkali-kali jatuh, bahkan ada yang sampai belasan kali. Teman aku sendiri, teman angkatan aku, teman sekolah aku waktu di kampus, ada yang sampai 11, 12, 13 berkali-kali, tapi bisa membuktikan ke semua orang bahwa dia itu bisa. Dia bisa capai mimpi mereka walaupun mereka itu gagal berkali-kali. Jadi buat kalian tetap semangat, pokoknya tetap berusaha. Tapi walaupun berusaha kita juga harus diiringi dengan doa, karena rezeki itu nggak kemana ya. Kalau misalkan rezeki kalian emang di pesawat pasti akan dipermudahkan jalannya. Walaupun kalian udah berkali-kali gagal, pasti kalian tetap bisa jadi seorang pramugari. Apapun itu mimpi kalian, kejarlah mimpi kalian, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia. Semuanya itu bisa mungkin tergantung dengan niat usaha kita masing-masing, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian nggak bisa jadi pramugari, nggak apa-apa, jangan patah semangat, karena masih banyak peluang pekerjaan di luar sana yang mungkin lebih baik dari itu ya. So ya, mungkin sekian dulu cerita dari aku. Udah capek guys pengen minum. Pokoknya semoga bermanfaat buat kalian video aku, dan support channel aku dengan cara subscribe, dan kalian bisa share video aku ini ke teman-teman kalian yang punya cita-cita menjadi seorang pramugari. Semoga bermanfaat. Thank you.